Shin Tae-yong resmi tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini diumumkan pada Senin, 6 Januari 2025, oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, perjalanan Shin bersama skuad Garuda berakhir lebih cepat setelah 5 tahun masa baktinya. Keputusan ini hanya berselang 16 hari setelah kegagalan Indonesia di Piala AFF 2024. Dalam turnamen itu, timnas yang mayoritas dihuni pemain U22 terhenti di fase grup setelah kalah dari Filipina 0-1 di laga terakhir. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga grup B, di bawah Filipina dan Vietnam, yang akhirnya menjadi juara turnamen. Meski demikian, Erick Thohir menegaskan bahwa evaluasi terhadap Shin Tae-yong tidak hanya berdasarkan hasil Piala AFF. Kita sudah mulai mengevaluasi sejak laga melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan keputusan mendadak, tetapi mempertimbangkan banyak aspek, ujar Erick. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Dengan 4 laga tersisa, termasuk melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain 5 hari kemudian, skuad Garuda dituntut untuk meraih poin penuh agar menjaga peluang tampil di Piala Dunia. Bagaimana kalau kita waktu itu kalah dari Arab Saudi? Sudah pasti gagal. Jadi, di 4 pertandingan ini kita berharap tim bisa mendulang poin sebanyak mungkin, tegas Erick. Tren pergantian pelatih. Keputusan PSSI untuk mengganti pelatih mengikuti langkah beberapa negara pesaing di grup C. Australia sebelumnya mengganti Graham Arnold dengan Tony Popovich, sedangkan Arab Saudi mendepak Roberto Mancini dan menunjuk Hervé Renard. Erick menilai pergantian ini adalah hal wajar dalam sepak bola, terutama di fase krusial seperti kualifikasi Piala Dunia. Keputusan ini tidak diambil sembarangan. Kita menghitung risiko, tetapi lebih baik mengambil risiko sekarang daripada menyesal di kemudian hari, tambahnya. PSSI saat ini tengah mencari pelatih baru yang dinilai mampu memberikan dampak signifikan, baik dari segi komunikasi, taktik, maupun kepemimpinan. Pelatih baru diharapkan segera diumumkan sebelum pertandingan selanjutnya, dengan target memaksimalkan performa timnas di sisa laga. Pergantian ini menjadi babak baru bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah skuad Garuda bangkit dan mencatatkan sejarah? Kita nantikan gebrakan baru dari tim kebanggaan Indonesia. Kabar tentang kemungkinan penggantian Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia kembali mencuat. Setelah gagal memenuhi target minimal di ASEAN Cup 2024, spekulasi soal masa depan pelatih asal Korea Selatan itu semakin ramai diperbincangkan. Kini, PSSI mulai angkat bicara, meski belum memberikan jawaban tegas terkait isu ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, menyatakan bahwa PSSI selalu terbuka terhadap berbagai opsi untuk memenuhi target besar timnas Indonesia, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI jelas punya target besar menuju Piala Dunia. Perlu dukungan semua pihak untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik dari segala sisi, ujar Vivin. Meski demikian, ia menegaskan bahwa belum ada keputusan yang diambil terkait perubahan pelatih. Menurut Vivin, segala sesuatu, baik formasi pemain maupun tim pelatih, bersifat dinamis demi mendekatkan Indonesia ke misi besarnya. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia masih berada di jalur yang benar untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada November 2024, Indonesia mencatat kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil ini membawa timnas ke posisi ketiga grup C dengan 6 poin, posisi yang menjadi target awal untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi. Namun, menurut Vivin, misi besar seperti ini membutuhkan evaluasi terus-menerus. Semua sangat dinamis dan terbuka terhadap perubahan yang lebih baik. Tidak ada yang permanen, tambahnya. Spekulasi tentang pelatih baru mencuat setelah media Italia, Tuttosport, menerbitkan berita berjudul, Thohir ingin Piala Dunia, pelatih Eropa untuk Indonesia. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa seorang pelatih asal Eropa dianggap lebih cocok untuk memimpin Indonesia menuju panggung dunia. Media itu juga mengkritik strategi Shin Tae-yong yang dianggap terlalu mengandalkan fisik dan kecepatan, meskipun kini timnas Indonesia memiliki pemain yang merumput di Eropa. Tuttosport bahkan menyebut pelatih baru diharapkan tiba sebelum laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Vivin menegaskan, PSSI sepenuhnya mendukung langkah Ketua Umum Erick Thohir dalam mewujudkan misi Piala Dunia. Formasi pemain dan tim pelatih terbaik selalu jadi salah satu pokok bahasan.
Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan yang diambil, jelasnya. Dengan target besar menuju Piala Dunia 2026, PSSI harus menentukan langkah strategis untuk timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong akan tetap memimpin skuad Garuda, atau akankah era baru dimulai dengan pelatih lain? Publik sepak bola Indonesia menanti keputusan PSSI yang akan menjadi penentu arah perjalanan timnas ke depan. Mimpi timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 terus diperjuangkan dengan keras oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Dengan 4 pertandingan krusial tersisa di grup C kualifikasi zona Asia, peluang skuad Garuda untuk mencetak sejarah masih terbuka lebar. Namun, seberapa besar peluang tersebut? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini menegaskan ambisi besar Indonesia tidak hanya untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi juga menjadi tim yang konsisten tampil di ajang sepak bola dunia itu. Meski terlihat ambisius, berbagai rencana dan kerja keras Erick mulai menunjukkan hasil nyata. Untuk pertama kalinya, timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup C, Indonesia bersaing dengan tim-tim kuat seperti Australia, Bahrain, Cina, dan raksasa Asia, Jepang. Tidak hanya di level senior, prestasi luar biasa juga ditunjukkan oleh timnas kelompok umur. Tim U23, misalnya, sukses menembus semifinal Piala Asia dan hampir lolos ke Olimpiade. Bahkan, kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi beberapa bulan lalu menjadi bukti kemajuan signifikan sepak bola Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen grup C, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Pesaing lain seperti Bahrain, Cina, dan Arab Saudi masih berada di bawah Garuda. Situasi ini memberikan harapan besar bahwa mimpi Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan. Perjuangan timnas akan diuji dalam 4 laga sisa, yakni melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. 3 laga awal melawan Australia, Bahrain, dan Cina akan menjadi kunci. Jika Indonesia mampu meraih hasil maksimal di pertandingan-pertandingan tersebut, peluang untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin besar. Dengan kombinasi kerja keras PSSI, pelatih Shin Tae-yong, serta dukungan penuh dari masyarakat, timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mencetak sejarah baru. Namun, perjuangan ini tidak mudah, dan skuad Garuda harus terus bermain dengan maksimal untuk mewujudkan mimpi besar bangsa. Timnas Tiongkok semakin serius mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C, yang juga dihuni oleh timnas Indonesia, kini mendapat kabar terbaru. The Dragons telah menambah amunisi baru dengan merampungkan proses naturalisasi gelandang asal Brasil, Sergio Soler atau yang akrab disapa Serginho. Dilansir dari media luar, Serginho adalah gelandang serang berusia 29 tahun yang kini membela klub Changchun Yatai. Lahir di Monte Aprazível, Brasil, Serginho dikenal memiliki kemampuan olah bola khas pemain Brasil. Sebelum berkarier di Liga Tiongkok, ia pernah bermain di klub Brasil dan memperkuat Kashima Antlers di Jepang. Media luar menjelaskan, Serginho memiliki kebugaran fisik yang prima, kemampuan passing yang luar biasa, dan kemampuan organisasi serangan yang sangat baik. Dengan atribut tersebut, ia dinilai mampu menjadi pengatur serangan yang andal di lini tengah timnas Tiongkok. Selain menyerang, Serginho juga dikenal sebagai pemain yang tak segan membantu tim dalam bertahan. Bersama Changchun Yatai, ia aktif dalam aspek defensif untuk memastikan hasil positif bagi timnya. Kemampuannya dalam mengatur permainan di lapangan tengah membuatnya menjadi andalan, baik dalam serangan maupun organisasi tim secara keseluruhan. Serginho bukan satu-satunya pemain yang dinaturalisasi oleh timnas Tiongkok. Di bawah asuhan pelatih Branko Ivankovic, Tiongkok telah lebih dulu menaturalisasi pemain seperti Thias Browning. Sementara itu, 3 pemain lain, yakni Rian Reposo, Oscar Maritu, dan Christopher Cheng, juga disebut tengah dalam proses naturalisasi. Saat ini, timnas Tiongkok berada di peringkat keempat grup C dengan raihan 6 poin, sama dengan timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga. Meski berada di posisi buncit, peluang The Dragons untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Pada Maret mendatang, mereka akan menghadapi 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Kehadiran Serginho diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi performa tim, baik dalam memperkuat lini tengah maupun menciptakan peluang di lini serang. Dengan tambahan pemain seperti Serginho dan rencana naturalisasi pemain lainnya, timnas Tiongkok menunjukkan ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kita nantikan apakah langkah ini akan membawa hasil positif bagi The Dragons di pertandingan-pertandingan mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuka tahun baru 2025 dengan menyampaikan harapan dan ajakan kepada seluruh pendukung sepak bola tanah air.